Perkenalkan, nama saya Natasha Kadri. Di sini saya mau ngejelasin tugas buat sesi 13. Pertama-tama saya mau ngejelasin dulu soalnya. Di sini ada 8 soal. Yang pertama, jelaskan karakteristik utama dari sistem ekonomi, kapasitas sosial, dan campuran. Menurut Anda, apakah kelebihan dan kekurangan masing-masing di sistem? Terus buat nomor 2, bagaimana sistem ekonomi, kapasitas, dan sosial menangani efisien dan pemerataan sistem sistem mana aja menurut Anda lebih mampu mengatasi ketimpangan ekonomi? Berikan alasan Anda. Nomor 3, bandingkan peran pemerintah, sistem ekonomi, kapasitas sosial, dan campuran. Bagaimana peran ini pengaruhi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat? Buat nomor 4, Indonesia menganut sistem ekonomi campuran. Diskusikan bagaimana penerapan sistem ini terlihat dalam kebijakan ekonomi seperti subsidi, keterlibatan pemerintah, dan sektor strategis. Terus buat nomor 5, bagaimana globalisasi mempengaruhi sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara. Diskusikan bagaimana negara dengan sistem kapasitas sosial beradaptasi lingkungan global semakin kompetitif. Nomor 6, apakah sistem ekonomi kapasitas lebih unggul dalam mendorong inovasi dibandingkan sistem ekonomi sosialis? Diskusikan dengan memberikan contoh dari negara-negara yang menganut masing-masing sistem. Menurut nomor 7, bagaimana hubungan antara stabilitas sosial dan sistem ekonomi yang dianut suatu negara? Apakah negara-negara dengan sistem ekonomi campuran lebih mampu menjaga stabilitas dibandingkan dengan sistem ekonomi kapasitas atau sosialis? Buat nomor 8, dengan perkembangan teknologi dan kesadaran terhadap keberlanjutan hidup, menurut Anda apakah sistem ekonomi global akan lebih cenderung kapasitas sosial atau bentuk baru yang berbeda? Buat jawabannya, nomor 1, sistem ekonomi kapitalis menekankan kepemilikan swasta dan mekanisme pasar. Kelebihannya adalah efisien dan mendorong inovasi, tetapi kekurangannya bisa menimbulkan ketimpangan ekonomi. Sistem ekonomi sosialis menempatkan sebagai negara pengelola utama kegiatan ekonomi. Kelebihannya adalah pemerataan dan jaminan kebutuhan dasar, namun sering kurang efisien dan minim inovasi. Sistem ekonomi mencampurkan menggabungkan peran pasar pemerintah. Kelebihan sistem ekonomi fleksibel, sedangkan kekurangannya adalah resiko birokrasi dan konflik kebijakan tidak dikelola dengan baik. Buat nomor 2, sistem ekonomi kapitalis menangani efisiensi melalui mekanisme pasar dan persaingan sehingga produksi menjadi lebih cepat dan inovatif, namun pemerataan sering kurang diperhatikan karena pendapatannya ditentukan oleh kemampuan pasar. Jadi sehingga ketimpangan mudah terjadi. Sistem ekonomi sosialis lebih menekankan pemerataan karena negara mengatur sistem distribusi sumber daya dan pendapatan. Jadi menurut saya sistem sosialis lebih mampu mengurangi ketimpangan ekonomi karena fokusnya pada pemerataan. Namun dalam praktik, sistem campuran seringkali realistis karena bisa menyeimbangkan efisien dan keadilan. Buat nomor 3, dalam sistem ekonomi kapitalis, pemerintah relatif kecil karena sebagian pengatur dan penjaga aturan pasar. Hal ini mendorong efisiensi, tetapi stabilitas dan kesejahteraan bisa terganggu jika pasar gagal. Dalam sistem ekonomi sosialis, pemerintah berperan sangat besar sebagai pengelola utama ekonomi, namun kurang fleksibel dan beresiko menurunkan kesejahteraan jika tidak efisien. Dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah dan pasar saling melengkapi. Peran ini membuat ekonomi lebih stabil.
dan kesejahteraan masyarakat lebih seimbang karena adanya perlindungan sosial sekaligus ruang untuk bertumbuh ekonomi. Buat nomor 4, Indonesia itu menerapkan sistem ekonomi campuran dan menggabungkan peran pasar dan pemerintah dalam kebijakan ekonomi nasional. Pemerintah memberikan subsidi seperti subsidi energi dan pangan untuk melindungi daya beli masyarakat, sementara mekanisme pasar tetap berjalan dengan penentuan harga lain. Selain itu, pemerintah terlibat langsung di sektor strategis melalui BUMN seperti energi, transportasi, dan perbankan. Keterlibatan ini bertujuan menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan kepentingan publik tetap dilindungi sekaligus memberikan ruang bagi sektor swasta untuk berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Buat nomor 5, globalisasi mempengaruhi sistem ekonomi suatu negara dengan meningkatkan perdagangan internasional, arus modal, dan persaingan global. Negara harus bisa lebih terbuka supaya bisa bersaing. Negara dengan sistem kapitalis relatif lebih mudah beradaptasi karena terbiasa membangun persaingan pasar dan investasi asing. Sementara negara dengan sistem sosialis biasa beradaptasi dengan melakukan reformasi ekonomi, membuka sektor tertentu dan menggabungkan mekanisme pasar agar tetap kompetitif di tingkat global. Nomor 6, secara umum, sektor ekonomi kapitalis lebih unggul dalam mendorong inovasi karena adanya persaingan, intensif keuntungan, dan kebebasan berusaha. Contohnya negara seperti Amerika Serikat dan Jepang berhasil melahirkan banyak inovasi di bidang teknologi dan industri. Sementara itu, sistem ekonomi sosialis cenderung lebih terbatas dalam inovasi karena peran negara yang dominan dan minimnya persaingan. Namun beberapa negara seperti Tiongkok menunjukkan bahwa dengan menggabungkan mekanisme pasar, inovatif tetap bisa berkembang. Buat nomor 7, stabilitas sosial sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang dianut suatu negara. Sistem ekonomi yang mampu menciptakan pertumbuhan sekaligus pemerataan cenderung lebih stabil secara sosial. Negara dengan sistem ekonomi kapitalis sering menghadapi resiko ketimpangan sosial yang tinggi, sedangkan sistem sosialis dengan meratakan bisa menimbulkan ketidakpuasan jika pertumbuhan ekonomi lambat. Sistem ekonomi campuran umumnya lebih mampu menjaga stabilitas sosial karena menggabungkan peran pasar dengan kebijakan pemerintah seperti perlindungan sosial dan subsidi sehingga kesejahteraan masyarakat lebih seimbang. Buat nomor 8, menurut saya sistem ekonomi global kedepannya akan bergerak ke bentuk baru, bukan murni kapitalis atau sosial. Perkembangan teknologi tetap mendorong mekanisme pasar dan inovasi seperti dalam kapitalisme, tetapi kesadaran lingkungan dan sosial menuntut peran negara lebih kuat ke depannya. Banyak negara akan menerapkan sistem ekonomi campuran yang lebih berkelanjutan dengan regulasi lingkungan, ekonomi hijau, dan tanggung jawab agar pertumbuhan ekonomi tetap berjalan tanpa merusak kesejahteraan masyarakat. Sekian dari saya, jawaban buat sesi 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.